Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wahyasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, manusia diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik bentuk. Dia menjadikannya dengan ukuran yang memadai, mengambil makanan dengan tangan sehingga makan tidak seperti hewan yang berlangsung memakan dengan mulutnya. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya telah kami ciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Lebih dari itu, Allah Subhanahu wa ta'ala melengkapi dengan akal, sehingga manusia menjadi makhluk yang mulia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimma khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak cucu Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di laut. Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dengan akal, manusia dapat menerima petunjuk Allah dan mengetahui bahasa-bahasa, berpikir secara baik untuk mencari sarana dan prasarana kehidupan serta mengelola apa yang ada di dunia, lautan maupun udara. Jelaslah bahwa Allah mengangkat derajat manusia dan dihantarkannya ke pintu kebahagiaan. Bumi, langit dan seisinya diciptakan dan dipersediakan untuk kepentingan umat manusia. Artinya dipersilahkan untuk memanfaatkan dan menikmati sejak dari ikan, binatang yang dapat dimakan, dan sebahagian dapat dikendarai sampai kepada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Mutiara di laut, logam di dalam bumi, matahari, bulan, binatang dan berjuta-juta kekayaan lainnya yang ada di dalam alam jagat raya ini. Semua itu adalah untuk manusia supaya dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Maka manusia seharusnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berterima kasih kepada Allah yang telah memberinya anugerah yang tidak terhingga.
Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur, tidak menyadari keistimewaan yang dimilikinya. Bahkan ia menyangka seolah-olah dirinya tak ubahnya seperti makhluk lain. Akibatnya malang melintang dalam berbagai perbuatan yang bertentangan dengan akal sehat dan fitrah kejadiannya. Gemar mengumpulkan harta benda dan bersenang-senang memenuhi kemauan hawa nafsu. Mereka berpaling dari hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah, yang dapat mengantarkan kepada perolehan kenikmatan yang abadi. Bahkan sebaliknya, mereka melakukan berbagai kerusakan dan kedurhakaan. Akhirnya mereka selalu bergelimang di dalam kesesatan. Mereka lupa kepada fitrah asalnya dan lari kepada naluri binatangnya. Mereka terperosok ke dalam jurang kerusakan moral dan dosa-dosa. Hanya orang-orang yang dipelihara oleh Allah, mereka tetap berada pada garis fitrah kejadiannya. Dan merekalah yang dimaksud oleh Allah dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Di hari harta, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Maka hadirin sidang pendengar yang dimuliakan Allah, mereka menyadari sepenuhnya bahwa harta benda yang mereka kumpulkan setiap saat tidak dapat menyelamatkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga anak pinak yang mereka sayangi tidak dapat menyelamatkan dari siksa Allah. Dalam ayat disebutkannya banun, artinya adalah anak laki-laki. Karena anak laki-laki adalah seutama-utama kerabat seseorang untuk membela dan memberikan manfaat baginya. Namun yang dapat menyelamatkan seseorang dari siksa Allah adalah yang kedatangannya menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bersih dari dosa-dosa dan cinta kepada dunia dan hawa nafsu. Hatinya bersih dari syirik, penyekutan kepada Allah, nifak, dengki dan kebencian. Kelak jika kembali kepada kehidupan akhirat, mereka akan beroleh pahala atas amal soleh yang mereka lakukan. Mereka adalah pengikut para nabi dan orang-orang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ke jalan hak dari setiap umat. Dan khusus di zaman ini, mereka adalah pengikut Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang mulia. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita
mencari agama yang sangat diridai oleh Allah, yakni agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.